Udah kedengeran ya suaranya ya? Oke. Ini sudah berapa orang yang sudah hadir? Oke, nanti di akhir akan saya absen satu persatu Mak, ya. Oke, bagaimana Cynthia dan Ocha? Apakah sudah siap? Cynthia, on kameranya? Sudah, Bapak. Oke. Langsung saya buka aja ya. Oh, iya, Pak. Sambil menunggu teman yang lainnya, saya buka. Suara saya jelas? Jelas, Bapak. Jelas ya. Oke. Kita mulai, kita buka. Karena ini sudah waktu jam 1 lewat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan kedua setelah UTS, ya pertemuan ke-9 minggu kemarin, hari ini pertemuan ke-10 tanggal 16 Juli ya, 2022. Oke, melanjutkan materi kita hari ini, kita akan lanjut presentasi dengan judul lingkungan bisnis di era perdagangan. Di era perdagangan bebas ya. Ini kurang kalimat bebas. Perdagangan bebas. Oke. Dan minggu depan nanti akan ada kelompok lagi. Minggu depan insya Allah kita offline ya. Masuk ke bab 9 bukunya Akuntansi Sosial Lingkungan dengan judul rekonstruksi. Nah, nanti bab-bab berikutnya pertemuan-pertemuan 4 pertemuan terakhir kita pakai buku yang akuntansi hijau ya, Green Accounting sebagai pelengkap dari buku yang pertama. Buku yang akan presentasi hari ini itu adalah Saudari Cynthia Melati dan Saudari Ocha Jova Safitri. Oke, siap? Siapa yang akan membuka, Cynthia atau Ocha? Saya Pak Ocha. Oke, silakan. Saya buka ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ocha Jova Safitri, dan rekan saya, Dia melatih, Pak. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Pendahuluan. Harus diakui, dewasa ini segala bentuk perjanjian nasional seakan-akan telah memberikan landasan dan harapan baru bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diarahkan dalam rangka percepatan, pengentasan, dan penghapusan kemiskinan, terutama bagi negara berkembang dan miskin. Termasuk satunya adalah bangsa Indonesia. Fenomena ini tentulah sangat menarik untuk kita coba telah lebih dalam, terutama dengan maraknya perjanjian mengenai perdagangan bebas atau free trade yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu bentuk kebijakan yang telah diambil. Jika dilihat kembali mengenai isi, pada dasarnya juga menegaskan akan pentingnya suatu produk
inklusivitas diiringi dengan asas persamaan, keadilan, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Tetapi lagi-lagi kalau berbicara mengenai realita, mungkin ada baiknya meninjau ulang mengenai kebenaran ditetapkan asas-asas tersebut. Perjanjian perdagangan bebas. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, keuntungan atau kerugian. Implementasi ASEAN-China Free Trade Agreement menghadirkan serangkaian kecemasan di kalangan pengusaha manufaktur di Indonesia. Mengingat bea masuk 6.065 pos tarif dari 12 sektor manufaktur resmi dihapuskan mulai 1 Januari 2010. Para pendukung sistem ekonomi terbuka umumnya yakin liberasi perdagangan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi nasional. Sebaliknya, mereka yang menentang menghasilkan keuntungan ekonomi nasional. Sistem perdagangan bebas pesimistis mengenai kesanggupan dunia usaha di Indonesia memanfaatkan liberalisasi perdagangan ini. Mereka menilai komitmen pemerintahan Indonesia, khususnya Kementerian Perdagangan yang terlalu kuat terhadap liberalisasi pasar akan membuat industri lokal tersingkirkan dari pasar domestik sendiri yang bisa berefek lanjut kepada pemutus hubungan kerja atau PHK ratusan ribuan pekerja. Yang kedua, ada ancaman dan peluang. Bagi kalangan pengusaha, khususnya elektronik hingga tekstil, yang sebagian besar diimpor dari Cina, harganya lebih murah dibandingkan produk lokal dan membuat industri dalam negeri kelimpungan. Saat ini, industri tekstil sudah defisit dari 520 juta dolar Amerika Serikat. Jika bea masuk menjadi 0%, industri lokal tak bisa bersaing dan bukan tak mungkin terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Asosiasi pengusaha memperkirakan akan terjadi pemutusan hubungan kerja massal karena 75% pasar domestik dikuasai produk Cina. Yang ketiga ada langkah antisipasi. Negara Indonesia akan dibanjiri produk Cina yang melimpah dengan harga yang murah. Tapi kita harus mengingat bahwa kita masih memiliki potensi dan bentuk yang tidak dimiliki oleh negara Cina. Yang pertama, potensi dan produk harus dikembangkan dengan lebih inovatif untuk mencapai keunggulan komparatif dengan Cina. Inovasi produk ini dibarengi dengan mengikatnya keterampilan anak negeri Indonesia untuk terus bereksploitasi menghasilkan produk bangsa yang unik, membangun dan bersaing. Yang kedua, yang perlu kita ingat bahwa kita tidak seperti aku cinta Indonesia untuk menemukan semangat cinta produksi dalam negeri harus kita perjuangkan lagi. Diikuti public figure dengan mengenakan produk dalam negeri sendiri. Politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional. Pada masa yang silam, politik dan ekonomi merupakan salah satu bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi dan politik, yaitu pemikiran dan analisa kebijaksanaan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara dalam menghadapi saingan-saingannya. Ilmu ekonomi modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu nasional yang memiliki teori, ruang lingkup, serta metodologi yang relatif ketat dan terperinci. Pemikiran yang terpangkal tolak pada faktor kelangkaan menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional, khususnya penentu hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam memajukan kebijaksanaan atau siasat ekonomi tertentu, seorang ahli ekonomi dapat bertanya kepada ahli ilmu ekonomi tentang politik manakah yang paling baik disusun untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Selanjutnya, peta politik dan kegiatan bisnis nasional. Berbagai studi ekonomi, politik, atau sejarah ekonomi selalu menunjukkan adanya hubungan yang erat dan positif antara kelembagaan politik dan hukum dengan kinerja ekonomi. Jika kelembagaan non-ekonomi, hukum, dan politik baik, kinerja ekonomi pun membaik.
Politik suatu negara sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara, karena politik bisa diartikan sebagai kekuasaan, sedangkan yang memegang kekuasaan adalah pemerintah yang menjabat di suatu negara. Karena semua kebijakan yang berhubungan dengan warga negara, merekalah yang memutuskan. Mulai dari perang, izin investasi, penetapan upah, pajak ekspor, impor, dan pajak-pajak lainnya. Begitulah hubungan kausal teoritis antara variabel kelembagaan dengan kinerja ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu selanjutnya ada ilustrasi implementasi Indonesia. Iklim investasi Indonesia positif, kedatangan Presiden Obama ke Indonesia menurut ekonomi dan standar Quartet Bank Fauzi Iksan secara ekonomi berdampak kecil. Menurutnya hal itu tidak terlepas dari tiga lembaga pemeringkat dunia yang memberi indikasi positif bagi Indonesia. Standard & Poor's memberikan level BB untuk berinvestasi di Indonesia sehingga para investor asing pun optimis dengan Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2009 yang sebesar 4,5% tertinggi setelah Cina dan India membuat para investor penting untuk berinvestasi di Indonesia. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi dunia negatif disbanding tahun ini yang cenderung positif mencapai 3,9%. Akibatnya, menurut Fauzi, laba perusahaannya mengangkat investor itu adanya di Asia. Di Asia, motornya adalah China dan Indonesia. Ditambah dengan suku bunga rendah yang diprediksi hingga akhir. Hingga akhir tahun. Jadi tidak ada alasan investor hanya ingin mengurangi dominasi Cina. Selanjutnya ada kunjungan Obama mengangkat global Indonesia. Jakarta antara News, Rabu 17 Maret 2010. Kunjungan Presiden Obama ke Indonesia bukan saja bersifat pribadi tetapi juga politis. Ia berkesempatan mengenang kembali tempat ia menghabiskan masa kecilnya, menganyam pendidikan dasarnya dan mempelajari bahasa 43 Presiden Amerika non-Barat seperti Obama. Memiliki salah satu tujuan politik kunjungan sang presiden adalah mengangkat citra bisa memulai satu transisi mengesankan dari sebuah pemerintah menjadi negara paling demokratis di seluruh Asia Timur dan Tenggara. Yang membuat proses transisi demokrasi itu luar biasa adalah bahwa penduduk yang hampir 85% beragama Islam itu membuktikan betapa nilai-nilai demokrasi dan Islam bisa menyatu untuk membangun berbangsa seperti tercantum dalam Konstitusi Indonesia. Corporate Social Responsible bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketiga hal tersebut, politik, hubungan internasional, dan HAM. Pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis yang membawa pengaruh tersendiri pada profesi akuntan. Profesi akuntan harus lebih membanggakan dan menyesuaikan kemampuan yang dimiliki agar dapat selalu memenuhi kebutuhan klien. Sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang ada, tidak hanya sekedar memperdalam kemampuan menyajikan laporan keuangan kuantitatif, tetapi juga mampu memahami laporan kinerja perusahaan yang lebih bersifat
yang lebih bersifat kuantitatif. Dalam hal ini, menyangkut pengukuran CSR suatu perusahaan. Karena itu, para akuntan dan pelaku kegiatan bisnis juga diharapkan mampu memberikan analisis atau penilaian terhadap dampak bagi lingkungan yang disebabkan dari kegiatan bisnis tersebut. Selanjutnya, analisis hubungan politik dengan bebas, HAM, dan corporate social responsibility. Uraian di atas telah menjelaskan pengaruh politik dan hubungan internasional terhadap perekonomian dan bisnis suatu negara. Selain itu juga telah sedikit disinggung tentang hak asasi manusia atau HAM. Perlindungan dan penegakan HAM menjadi isu penting, bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan HAM di Indonesia, namun peranan sektor usaha pun juga diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Peran sektor bisnis dan usaha dalam pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan HAM di Indonesia tidak lepas dari Global Compact yang digulirkan Perserikatan Bangsa atau PBB tahun 1999 dan dokumen PBB tentang tanggung jawab perusahaan atau tradisional terhadap HAM. Sekarang, masalah etika bisnis dan akuntabilitas bisnis mungkin mendapat perhatian masyarakat di beberapa negara maju yang biasanya sangat liberal dalam menghadapi perusahaan-perusahaannya. Hal ini tidak terlepas dari adanya kondisi yang pada dewasa ini banyak muncul pedagang bahwa bisnis mempunyai ikatan erat dengan masyarakat atau stakeholder, termasuk yang terkena pengaruh, sehingga keberadaan bisnis tidak hanya untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder saja. Konsep CSR sedikit tumpang tindih dengan konsep Good Corporate Governance atau GCG, mengacu pada standar dasar yang bertujuan pada ketentuan terhadap peraturan negara maupun aturan internal perusahaan. Meskipun memang pada dasarnya negara yang bertanggung jawab tentang penegakan HAM ini, tetapi peranan perusahaan juga tidak kecil dalam turut serta menghormati HAM. Karena GC merupakan pedoman bagi CSR dan GC merujuk pada penghormatan HAM. Maka pelaksanaan perusahaan untuk menghormati perlindungan HAM di Indonesia. Selanjutnya ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya mau dibacain atau gimana, Pak? Iya, dipresentasikan juga. Oke, siap, Pak. Jadi di sini ada contoh kasus perdagangan bebas dan lingkungan hidup dalam perspektif postmodernisme melihat kasus standarisasi di lingkungan. Dalam era perdagangan bebas ini, lingkungan menjadi salah satu faktor untuk membatasi lalu lintas perdagangan antar negara. Secara normatif, pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi kualitas lingkungan global dari efek-efek negatif yang muncul dari derasnya arus perdagangan dunia. Pangkaitan lingkungan dengan strategi perdagangan terutama digunakan oleh negara-negara maju. Dari sudut pandang negara-negara berkembang, kebijakan seperti ini dipandang lebih merupakan politik dengan negara-negara maju dengan sengaja membatasi akses perdagangan internasional dari negara-negara berkembang, terutama pada jenis komoditif yang berbasiskan sumber daya alam dan yang padat karya. Pada komoditi jenis ini, negara-negara berkembang mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga muncul istilah DCIS, non-tarif trade barrier, di mana lingkungan dilihat sebagai hambatan non-tarif yang bersamar dalam perdagangan. Di pihak lain, negara-negara maju membenarkan tindakan dengan dalih consumers driven.
Negara maju mengklaim bahwa konsumen di negaranya sangat peduli tentang produk-produk yang bersahabat dengan lingkungan yang tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan, baik pada masa praproduksi hingga pada pembuangan sampahnya. Ada argumen lain yang membenarkan tentang pembuangan limbah ke negara berkembang atau miskin, bahwa udara bersih adalah barang mewah atau sekedar masalah estetika yang belum dibutuhkan oleh mereka yang miskin. Sebagian besar perhatian mengenai limbah industri berkutat pada pengaruh-pengaruhnya di masa mendatang dan dampak langsung limbah tersebut terhadap kesehatan mungkin sangat sedikit. Dalam studi lingkungan dikenal istilah NIMBY, not in my backyard, yang merupakan gejala munculnya sikap individualistis bahwa masyarakat tidak mau menanggung masalah di sekitarnya akibat pencemaran lingkungan. Masyarakat negara maju sadar bahwa polusi dan pencemaran akan menurunkan kualitas hidup mereka. Kemudian, masyarakat negara maju mendesak untuk mengalihkan industri dan produk teknologi yang tidak ramah lingkungan ke negara lain. Fenomena NIMBY ini misalnya ditunjukkan dengan relokasi industri tidak efisien dan kotor dari negara maju ke negara berkembang. Muncul kebijakan relokasi industri dan alih teknologi yang selalu dikampanyekan oleh negara maju ke negara berkembang. Sepintas kebijakan dan program itu mulia membantu masyarakat negara berkembang. Tetapi di belakangnya ada pengalihan industri yang kotor dan diperlicin dengan hutang luar negeri yang dikemas sebagai bantuan lunak. Sebaliknya, pemerintah negara berkembang merasa bangga menerima program-program internasional yang dikemas secara halus dan bantuan tenaga ahli, bantuan teknis, bantuan pinjaman lunak, dan berbagai paket bantuan. Perdagangan bebas yang masyarakat adanya kebebasan arus barang, jasa maupun investasi antar negara anggota yang ditandai dengan pengurangan bahkan penghapusan hambatan tarif maupun non-tarif. Menimbulkan pertanyaan apakah era perdagangan bebas tersebut akan paralel dengan kepentingan lingkungan terutama di negara-negara berkembang. Yang mengalami gap ekonomi yang tajam terhadap negara-negara maju. Aspek lingkungan sebagai pembatas perdagangan internasional muncul dengan berkembangnya standarisasi perdagangan yang memuat aspek penilaian tentang manajemen lingkungan. Standar-standar internasional dengan maksud seperti ini adalah antara lain Ecolabelling and ISO 14000, sertifikasi Ecolabelling difokuskan pada produk-produk kayu yang berasal dari sumber daya hutan. Sedangkan sertifikasi ISO 14000 akan mencakup semua produk yang diperdagangkan secara internasional, tampaknya dalam perkembangan upaya negara maju untuk mensosialisasikan syarat-syarat lingkungan dalam kencang perdagangan internasional terhadap negara berkembang, tidak hanya pada produk-produk kehutanan saja, tetapi pada semua produk. Kemudian terhadap lingkungan dilakukan oleh Indonesia dengan meratifikasi dan mengimplementasikan hasil pertemuan KTT Bumi ke dalam perundang-undangan nasional Tampaknya dalam perkembangan upaya negara maju untuk mensosialisasikan syarat-syarat lingkungan. Poin-poin intinya aja ya, Cynthia. Oke, iya Pak. Dalam kencang perdagangan internasional terhadap negara berkembang, tidak hanya pada produk-produk kehutanan saja, tetapi pada semua produk. Komite terhadap lingkungan dilakukan oleh Indonesia dengan meratifikasi dan mengimplementasikan hasil-hasil pertemuan KTT Bumi ke dalam perundang-undang nasional.
Mungkin itu Pak contoh kasus dari makalah kami. Jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih atas presentasinya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silahkan 3 penanya yang ingin langsung bertanya, monggo perkenalkan nama dan pertanyaan.